hitungan ini udah orang sukun ibu. Kopi gula-gula. Alam na belu minggu. Oh, bener bawa tuh wangi. Kenapa catat ini kita itu ibu? Orang dengan catat. Aidak saru pa jumlah di kalas tadi. Shadow game. Oh, siap bang, siap. Semua paham banyak. Sekarang kita uji dulu. Di penamar Matias kelas 5, di kelas Somong. Ano mga sila? Gas, Bang. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di pembelajaran virtual kita, yaitu tentang rencana tindak lanjut. Untuk memulai kegiatan kita di pagi hari ini, saya minta kesediaan dari Bang Jeki untuk membawa kita di dalam doa pembuka, Bang. Untuk itu silakan Bang Jeki. Baik, sebelum kita memulai tatap maya kita, ada baiknya kita berdoa. Saya bawakan dalam doa agama Kristen. Doa dimulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah pertemuan kami ini, di tatap maya ini. Sekiranya segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajiban kami dapat terlaksana dengan baik. Dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Bang Jeki yang telah membawa kita di dalam doa. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, di pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut yang akan abang dan kakak lakukan. Nantinya, sehingga tugas-tugas abang di dalam pembuatan rencana tindak lanjut itu nanti tidak ada lagi kendala-kendala yang akan abang hadapi. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita juga melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini, saya ingin memastikan kembali abang-abang dan kakak mengenai kesepakatan bersama yang telah kita sepakati, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Apabila abang-abang dan kakak-kakak terpental dari ruang virtual kita ini, saya harapkan juga nanti abang-abang dan kakak-kakak sekalian berusaha kembali untuk masuk ke ruang virtual kita ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini, abang-abang dan kakak sekalian,
hal yang pertama sekali dulu kita lakukan itu adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. Kemarin kita sudah membahas mengenai komunitas belajar dan juga tentang proyek di dalam pembuatan komunitas belajar. Untuk itu abang-abang dan kakak-kakak sekalian, untuk mengingat kembali tentang modul 3 ini, saya ingin mendengarkan tanggapan atau pernyataan dari Bang Jeki terkait dengan refleksi dari modul pembelajaran 3. Untuk itu, silahkan Bang Jeki. Oke Bang, coba mohon diulangi lagi Bang. Refleksi abang, apa yang dapat abang ambil atau refleksi abang dari modul titik 3 Bang? Untuk itu, silahkan berbagi kita di ruang virtual kita ini. Untuk itu silahkan kepada Bang Jeki. Baik Bang, itu yang semalam mungkin sudah kita bahas juga dari modul Iya, Bang, 3 dan sampai sekarang. Tetap yang menjadi refleksi yang bisa saya sampaikan adalah di mana saya dapat belajar menciptakan suatu kolaborasi terhadap komunitas belajar atau kompel yang berada di sekolah untuk menciptakan suatu pembelajaran yang bersifat proyek yang akan diterapkan dan akan dilakukan oleh peserta didik, di mana di sini dituntut peserta didik supaya lebih aktif, supaya lebih kreatif, dan supaya lebih inovatif dalam melaksanakan pembelajaran berupa proyek. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Jeki. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pemaparan dari Bang David. Menurut Bang David, apa yang dapat abang refleksikan dari pembelajaran modul 3 yang kemarin kita sudah bahas Bang? Untuk itu silakan Bang David. Baik Bang, izin menjawab Bang, seperti yang semalam sudah kita bahas juga Bang. Kalau untuk refleksi dari modul 3 ini, saya mendapatkan ilmu tambahan tentang membuat proyek dan juga perencanaan proyek. Dan juga terutama seperti semalam yang saya sampaikan Bang, untuk yang lebih penting itu saya mendapatkan cara atau ilmu untuk memperbaiki kekurangan yang selama ini sedang terjadi di unit saya. Kira-kira seperti itu Bang, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Bang David. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Saud. Menurut Bang Saud, apa yang menjadi refleksi abang dari pembelajaran modul 3 yang kemarin Bang? Untuk itu silakan Bang Saud. Baik Bang, izin menjawab. Di mana yang saya dapat dari modul refleksi dari modul 3 yang sudah kita bahas semalam, di mana dalam pembentukan proyek haruslah disusun terlebih dahulu proyek apa yang akan dibuat dan bagaimana menjalankan proyek tersebut, dan harus disesuaikan dengan kemampuan guru yang akan diajak berkolaborasi untuk membuat proyek tersebut berjalan dengan baik, dan para peserta didik juga diajari atau dikasih pengarahan yang cukup supaya proyek tersebut berjalan dengan baik. Seperti itu Bang, yang refleksi saya dapat Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Saud. Selanjutnya saya ingin dengarkan tanggapan dari Bang Gembira. Menurut Bang Gembira, apalah refleksi yang dapat abang ambil dari kegiatan pembelajaran kita di modul 3? Untuk itu silakan Bang Gembira. Baik, terima kasih untuk Bang Fasil. Refleksi yang saya dapat dari modul 3 ini adalah bagaimana cara kita untuk menyusun program proyek yang bermanfaat bagi peserta didik. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan dan membuat suatu jalan kebermanfaatan bagi peserta didik, bagaimana cara untuk belajar mandiri dalam pembuatan proyek-proyek yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan komunikasi antar rekan sejawat, baik itu sesama rekan guru maupun kepala sekolah, dalam membuat suatu proyek yang bermanfaat bagi peserta didik. Dan juga yang paling utama, bagaimana para pendidik bisa
memanfaatkan segala aset-aset yang ada di dalam sekolah untuk bertujuan penyusunan proyek yang berpihak kepada peserta didik dengan cara memenuhi dan membuat kebutuhan peserta didik itu menjadi minat dalam proses pembelajaran. Dan untuk saya sendiri, proyek ini sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk masa depannya ke depan. Itu saja Bang Fasil, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Gembira. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang Heri. Menurut Bang Heri, apalah yang menjadi refleksi Abang dari pembelajaran modul 3, Bang? Untuk itu silakan kepada Bang Heri. Baik, terima kasih Bang. Apa yang menjadi refleksi saya yaitu bahwa dari pembelajaran modul 3 ini kita menjadi paham bagaimana tentang pembelajaran ini menyesuaikan kepada pembelajaran yang kita lakukan, atau kita jadi paham bagaimana caranya untuk mengembangkan pembelajaran di dalam. Baik, terima kasih untuk Bang Heri. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Frans. Menurut Bang Frans, apalah yang menjadi refleksi Abang dari pembelajaran modul 3, Bang Frans? Untuk itu silahkan. Baik, izin menjawab Bang, terkait hasil refleksi yang sudah kita pelajari pada modul 3 tentang KBS, di mana kita sudah mengetahui penjelasan komprehensif tentang konsep KBS dengan langkah-langkah yang terstruktur dimulai dari refleksi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, apa yang saya pahami, di mana guru dapat berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa sejalan dengan proyek seperti gotong royong dan bernalar kritis. Tantangan dan penerapan yang saya ketahui yaitu kesenjangan kompetensi guru. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama dengan dalam mengelola KBS. Adanya melibatkan siswa secara aktif dalam refleksi dalam pelaksanaan KBS. Selanjutnya, Bang, meningkatkan potensial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui KBS. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh abang-abang dan kakak-kakak sekalian terkait dengan modul kita di modul 3 abang-abang dan kakak. Untuk penentuan proyek itu, langkah-langkah yang pertama harus dipahami dan dikuasai oleh abang dan kakak adalah tentang tujuan proyek. Di dalam penetapan tujuan proyek juga abang dan kakak, jangan lupa abang-abang dan kakak-kakak sekalian harus melibatkan peserta didik supaya nantinya di dalam pengerjaan proyek yang akan kita lakukan, peserta didik dapat memahami lebih baik terkait dengan proyek yang kita tugaskan kepada peserta didik. Itu adalah salah satu langkah yang paling utama yang penting kita lakukan di saat penentuan pembuatan proyek. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, di pagi hari ini juga adapun tujuan pembelajaran kita itu adalah di mana setiap peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Menurut abang dan kakak, bagaimanalah cara abang atau bagaimana upaya ataupun pandangan abang terkait dengan rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar? Bagaimana pandangan abang dan kakak terkait dengan rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar? Untuk itu saya ingin mendengarkan jawaban dari Bang Dipu. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bang Dipu untuk memberikan tanggapan dan pemaparannya terkait dengan rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Untuk itu silakan Bang Dipu. Baik, kita lanjut. Mungkin abang itu ada gangguan. Kita lanjut untuk Bang Jeki. Menurut Bang Jeki, bagaimana pandangan abang terkait dengan rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar? Untuk itu silakan Bang Jeki. Setelah itu nanti siap-siap Bang Gembira. Baik Bang, rencana tindak lanjut
yang bisa saya sampaikan dalam komunitas belajar untuk kerangka pembelajaran berbasis proyek ya Bang. Ya, Itu yang pertama menentukan apa yang mau kita kerjakan, dan juga apa tujuan daripada yang ingin kita laksanakan tersebut. Nah, misalnya penentuan proyek, perencanaannya, penjadwalannya, dan pelaksanaannya kapan. Tidak juga lupa dengan monitoring daripada guru atau pelaporan hasil dan juga evaluasi. Nah, selanjutnya di mana rencana tindak lanjut ini merupakan suatu kerangka kerja yang strategis yang dirancang untuk memastikan pemantauan dan penilaian tugas atau sasaran secara terus-menerus setelah penerapan awal yang dilaksanakan oleh peserta didik. Dan ini juga akan berlangsung untuk mencapai keberhasilan daripada kerja atau hasil kerja kelompok daripada guru yang diterapkan kepada siswa, di mana siswa akan melaksanakan proyek yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui komunitas belajar, Bang. Terima kasih, Bang. oke, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Bang Jeki. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Bang Gembira terkait dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar itu. Untuk itu silahkan Bang Gembira. Oke, ya perencanaan yang saya buat untuk berbasis proyek yaitu yang pertama sama seperti yang dibilang Bang Jeki ya, kita harus tahu dulu ya langkah-langkah pembuatan proyek, kemudian outputnya, tujuannya bagaimana, kemudian yang ketiga bagaimana itu proyek tersebut bisa bermanfaat bagi siswa tersebut. Apakah memang dia di samping pengetahuannya bertambah, tapi juga dari segi psikomotor ataupun keahlian maupun geraknya dalam PJOK bisa meningkat. Kemudian, kemudian yang selanjutnya langkah-langkahnya yaitu saya ingin dalam proyek ini bukan hanya sekedar tuntutan dalam kurikulum saja, tapi memang saya ingin semua guru, terkhusus di sekolah saya bernaung, bisa memberikan seluruh tenaga dan hati nuraninya untuk sebuah proyek yang disusun secara bersama, yang secara berkelanjutan bisa untuk dilaksanakan agar bisa menjadi pedoman bagi sekolah-sekolah yang ada di sekitar sekolah kami. Jadi itulah yang saya inginkan, outputnya yaitu bisa bermanfaat bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah saya secara khusus dan secara umum di sekolah tetangga-tetangga yang bisa dekat dengan sekolah kami. Demikian, Bang Fasil. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Bang Gembira. Selanjutnya kita sampaikan kepada Bang Dipu. Untuk itu silakan Bang Dipu. Ya Bang, izin menjawab Bang. Ya. Mohon maaf tadi Bang ada gangguan sedikit karena Ya Bang, nggak apa-apa. Oke, lanjutlah Bang. ada halangan sedikit Bang. Menurut pendapat saya Bang terkait dengan perencanaan pembelajaran berbasis proyek ini Bang, menurut saya ini adalah merupakan suatu perencanaan yang kita susun sebaik mungkin untuk mengembangkan pembelajaran dalam dunia pendidikan yang melibatkan peserta didik untuk mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Perencanaan ini sangat penting menurut saya Bang, karena di sini nanti
bertujuan juga untuk membantu peserta didik untuk melakukan hal-hal yang inovatif gitu Bang. Kemudian juga mendukung peserta didik dalam belajar mempraktekkan keterampilannya. Kemudian mereka juga mampu menyelesaikan masalah, dapat berkomunikasi dengan baik dengan temannya, dan yang terakhir mungkin Bang, mereka bisa memiliki tanggung jawab untuk hasil proyek yang akan mereka laksanakan. Demikian Bang. Baik, terima kasih buat Bang Dipu yang telah berbagi pengalaman untuk kita di ruang virtual kita ini. Selanjutnya saya ingin mendengarkan jawaban dari Bang Saud. Menurut Bang Saud, bagaimana pandangan Abang terkait dengan rencana tindak lanjut berbasis proyek ini, Bang? Untuk itu, silakan Bang Saud. Gimana tadi pertanyaan Bang? Bagaimana pendapat Abang terkait dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, Bang? Bagaimana perencanaan tindak lanjut komunitas belajar yang berbasis proyek Bang, kan? Iya. Menurut saya, dimana dalam perencanaan tindak lanjut komunitas belajar yang berbasis proyek itu perlu adanya langkah-langkah yang harus disusun atau strategi yang disusun. Yang menurut saya yang pertama itu adalah evaluasi proyek yang telah dilaksanakan sebelumnya. Apakah proyek itu ada keberhasilan, ada penurunan, ada kenaikan, atau ada yang perlu diperbaiki seperti itu Bang. Dan apakah perlu ada umpan balik agar proyek tersebut semakin menghasilkan proyek yang baik. Yang kedua, ya bagaimana kita harus menentukan tujuan selanjutnya agar proyek itu semakin meningkat atau adanya perbaikan seperti itu Bang. Dan selanjutnya menguatkan anggota komunitas belajar, berarti tentu maksudnya di situ Bang. Di situ kami harus menyemangati peserta didik, sama rekan guru ataupun tenaga pekerja di sekolah supaya tetap semangat untuk melanjutkan proyek ini agar ada hasil yang lebih baik ke depannya Bang. Seperti itu Bang. Baik, terima kasih buat abang-abang dan kakak-kakak sekalian atas jawaban dan pemaparan yang disampaikan kepada kita yang hadir di ruang virtual kita ini. Selanjutnya abang dan kakak, bagaimana menurut Bapak dan Ibu atau abang dan kakak sekalian jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Untuk itu saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Heri. Silakan Bang Heri. Oke Bang, terima kasih. Gimana tadi Bang? Bagaimana menurut Abang jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah? Setelah ini nanti siap-siap Bang David dan Bang Frans untuk memberikan tanggapannya. Komunitas belajar di sekolah itu sangat baik Bang. Dapat menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Jadi dari kolaborasi tersebut Bang dalam komunitas belajar, menurut saya itu bisa memungkinkan para guru untuk saling berbagi ide, berbagi pengalaman, kemudian dapat memperkaya proses pembelajaran dan peningkatan kualitas proyek bagi siswa Bang. Nah, sehingga dari sana kita dapat memperoleh beberapa manfaat. Bisa dikatakan bahwa dari berbagi pengetahuan itu bisa menjadi kita dan rekan sejawat dapat mengembangkan suatu model pembelajaran atau satu proyek dalam komunitas tersebut, ya, yang apalagi yang memiliki keahlian dalam pengalaman yang berbeda. Kemudian kita bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam merancang sebuah
proyek pembelajaran, Bang. Nah, kemudian pembelajaran yang berbasis proyek ini sering dapat melibatkan yang namanya disiplin ilmu, di mana karena kolaborasi antar guru dari berbagai mata pelajaran dapat membantu menghubungkan, Bang. Misalnya dari pelajaran matematika ke pelajaran IPA, itu dapat memberikan pembelajaran yang lebih padu gitu, Bang. Bisa dihubungkan antara beberapa mata pelajaran. Kemudian bisa juga meningkatkan profesionalisme dari komunitas belajar, Bang, di mana dapat memperkuat ikatan antar guru. Apabila ada guru yang berbeda agama, suku, ataupun berbeda ras, ini akan bisa dikolaborasikan, Bang, atau bisa dipadukan karena dari berbagai hal yang berbeda itu pun, Bang, pasti ada pengetahuan-pengetahuan baru, Bang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih untuk Bang Heri. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang David. Menurut Bang David, apabila pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Untuk itu silakan Bang David. Oke, terima kasih Bang, izin menjawab Bang. Ya. Untuk pendapat saya, menurut saya Bang, untuk pembelajaran berbasis proyek jika dilakukan bersama dengan teman sejawat, kira-kira seperti itu pertanyaannya kan Bang? Iya Bang, ya. Oke, menurut saya Bang, ketika itu dilakukan, menurut saya hasil dari proyek itu akan lebih efektif ketika kita berkolaborasi bersama dengan teman sejawat, karena akan dapat memperkaya pengalaman belajar untuk siswa dan juga sekaligus mampu meningkatkan profesionalisme guru, di mana kolaborasi ini memungkinkan guru lebih banyak untuk berbagi ide, kemudian lebih mendapat banyak sumber daya dan juga tanggung jawab dalam merancang dan mempraktikkan proyek tersebut, sehingga hasil dari proyek tersebut dapat lebih optimal. Dan juga Bang, ada beberapa keuntungan menurut saya ketika guru berkolaborasi. Yang pertama itu meningkatkan kualitas proyek, di mana ketika guru sudah bekerja sama untuk menuntaskan sebuah proyek, hasilnya akan lebih optimal. Dan juga proyek itu ketika dilakukan bersama-sama akan lebih ringan, atau pembagian beban kerjanya itu lebih banyak. Yang berikutnya itu Pak, dengan melibatkan lebih dari satu guru, ide-ide dapat muncul sehingga proyek lebih kreatif dan relevan. Juga guru dapat saling belajar dari pengalaman dan praktik terbaik, sehingga meningkatkan kompetensi profesional guru tersebut. Kemudian memberikan pengalaman yang lebih kepada siswa, seperti pendekatan-pendekatan yang dapat mencerminkan proyek tersebut di aksi dalam dunia nyata. Kira-kira seperti yang saya pahami Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bang David atas jawaban yang disampaikan kepada kita. Selanjutnya kita ingin dengarkan tanggapan dari Bang Frans. Menurut Bang Frans, bagaimana pandangan Abang terkait dengan apabila pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar mengajar di sekolah. Untuk itu silahkan Bang Frans. Baik, izin menjawab Bang. Terkait kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam proyek komunitas belajar, yang merupakan strategi yang sangat efektif Bang, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kolaborasi yang baik, setiap guru dapat menyumbangkan keahlian mereka melalui proyek menjadi lebih terintegrasi dan relevan. Serta siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Tantangan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat diatasi lebih mudah karena tanggung jawab dibagi secara kolektif atau bersama-sama. Dan tujuannya itu untuk menciptakan hasil yang lebih optimal bagi semua pihak. Baik Bang, itu yang bisa saya sampaikan Bang. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih buat jawaban yang disampaikan oleh Bang Frans. Selanjutnya kita akan lanjutkan abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Di sini bagaimana pelibatan komunitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran?
Menurut abang dan kakak, bagaimanalah cara orang abang melibatkan komunitas belajar ini sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran? Untuk itu saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Saud. Menurut Bang Saud, bagaimana cara abang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ini melalui komunitas belajar? Untuk itu silahkan Bang Saud. Bagaimana tadi Bang? Bagaimana pelibatan komunitas belajar ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Baik Bang, dari pemahaman saya bagaimana melibatkannya agar kualitas belajar meningkat. Yang pertama dengan ada komunitas belajar ini dengan cara istilahnya sama guru, bahkan guru saling berbagi bagaimana cara metode mengajar atau cara-cara untuk menghadapi peserta didik yang ada di dalam kelas, ataupun bagaimana membuat supaya bola pikir siswa itu berkembang, mungkin bisa berbagi dengan cara menggunakan apa dan apa yang harus dilakukan, apakah harus dilakukan di ruangan atau di luar ruangan, atau menggunakan media apa yang harus dilakukan dengan cara bertukar pola pikir atau pengalaman yang ada di komunitas belajar Bang. Seperti itu Bang. Oke, terima kasih buat Bang Saud. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Jeki. Menurut Bang Jeki, bagaimana pelibatan komunitas belajar ini terhadap peningkatan kualitas pembelajaran? Untuk itu silakan Bang Jeki. Baik Bang, pelibatan komunitas untuk meningkatkan proses pembelajaran berbasis proyek ya Bang. Nah, Ya, menurut saya itu di mana komunitas ini sangat berperan aktif atau berperan penting dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini, dikarenakan itu kan direncanakan oleh komunitas. Bagaimana untuk pelaksanaannya, di mana setiap komunitas atau komunitas belajar yang ada di sekolah kita itu harus berunding dengan satu, yang pertama itu menentukan proyek, yang kedua perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek, yang ketiga menyusun jadwal pelaksanaan proyek, dan yang keempat penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru dan sesuai sarana prasarana yang ada di sekolah. Yang kelima itu menyusun laporan dan presentasi publikasi hasil proyek tersebut. Nah, contohnya yang saya sampaikan semalam Bang, itu yang menentukan proyeknya bisa saja dari komunitas belajar dan bisa saja diunjuk siswa untuk atau peserta didik untuk menentukan proyek apa yang akan dikerjakan. Seperti itu Bang, sehingga proyek yang ada dalam Kombel itu akan disampaikan untuk peserta didik, sehingga peserta didik nanti dapat memilih proyek apa yang akan dikerjakan. Seperti itu Bang. baik, atas keterangan yang Abang sampaikan tadi, menurut Abang apakah pemahaman Abang terhadap komunitas ini sudah berdampak terhadap pembelajaran peserta didik, Bang? Menurut saya sudah, dikarenakan apa? Siswa dapat lebih aktif, lebih kreatif dalam melaksanakan tugas berbasis proyek ini. Kenapa? Karena mereka langsung sudah melakukan dan melaksanakan pembelajaran yang berbasis proyek tersebut langsung dengan berjualan seperti yang saya sampaikan semalam Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih buat Bang Jeki. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang David. Menurut Bang David, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah Abang? Untuk itu silakan Bang David. Oke Bang, izin menjawab Bang. Seperti yang semalam sudah kita bahas Bang, untuk dapat melibatkan komunitas belajar, begitu yang Bang ya. Oke, untuk meningkatkan kualitas belajar, seperti tadi yang disampaikan oleh abang-abang dan kakak yang sudah pertama, komunitas belajar ini harus tetap melibatkan seperti guru, bukan cuma guru dan siswa, tapi juga bisa melibatkan orang tua dan juga atau bahkan masyarakat sekitar.
agar pencapaian dari proyek tersebut dapat lebih bermakna dan juga dapat langsung berimbas nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti penerapan dalam masyarakat-masyarakat yang dekat dengan lingkungan sekolah. Nah, jadi ketika melibatkan komunitas belajar tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga dapat memperkuat hubungan antara sekolah, guru dan siswa, juga orang tua dan juga masyarakat sekitar. Dengan membangun kolaborasi yang baik, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna, relevan dan berkelanjutan. Ya, kira-kira seperti itu, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang David. Selanjutnya, bagaimana Abang dapat melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJPL? Kemarin Abang dan Kakak, voice itu adalah sudah kita bahas bagaimana perasaan peserta didik di dalam memperoleh pembelajaran dari Abang. Choice-nya ini adalah apa yang didapatkan oleh peserta didik. Kemudian ownership-nya ini adalah berdasarkan perasaan dan yang didapatkan oleh peserta didik, ke depannya peserta didik lebih tertantang di dalam mendapatkan atau menerima pembelajaran dari Abang dan Kakak sekalian. Terkait dengan hal ini, apalah upaya yang dapat dilakukan oleh abang-abang dan kakak-kakak sekalian sehingga voice, choice, dan ownership-nya ini dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk itu saya ingin mendengarkan tanggapan dari Bang Heri. Menurut Bang Heri, bagaimana cara Abang untuk membuat pembelajaran itu sehingga peserta didik dapat mendapatkan perasaan yang baik, memperoleh ilmu yang baru, dan kedepannya itu peserta didik lebih tertantang di dalam menerima pembelajaran yang akan Abang berikan di sekolah Abang. Untuk itu silakan Bang Heri. Ya baik, terima kasih Bang. Bagaimana pemahaman saya atau cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui voice, choice, dan ownership itu tadi ya Bang. Ya. Dalam pembelajaran ini Bang, di mana kita dalam pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik ya, supaya pembelajaran lebih bermakna. Yang pertama sekali yaitu peningkatan keterlibatan dan partisipasi siswa. Nah, di mana siswa itu kita berikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka ya, baik itu melalui memberikan pendapat atau mengajukan pertanyaan atau bahkan memilih topik atau masalah yang ingin mereka pelajari Bang. Nah, jadi peserta didik itu kita ajak untuk berpikir lebih kreatif ya, untuk menciptakan suasana yang lebih apa istilahnya Bang, hidup. Nah, jika peserta didik itu sudah lebih aktif menemukan ide atau memberikan umpan balik, peserta didik juga bisa saling memberikan atau saling menanggapi pendapat dari temannya, sehingga dari proses pembelajaran tersebut seluruh peserta didik merasa lebih terlibat Bang dalam pembelajaran. Nah, kemudian kalau kita lihat dari choice atau memilih, yaitu di mana peserta didik tersebut memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka mengerjakan suatu proyek tersebut, atau mereka mencari cara sendiri Bang. Nah, kita berikan mereka petunjuk dalam suatu materi contohnya, kemudian mereka memilih bagaimana cara mereka untuk mengerjakan proyek tersebut ya, seperti yang sudah kita lakukan kemarin Bang, misalnya membuat kita buat gambar, kemudian ciptakan apa yang bisa mereka jelaskan melalui gambar tersebut ya. Kita berikan kebebasan sehingga peserta didik bisa berpikir lebih dalam lagi tentang apa yang akan mereka kerjakan. Kemudian dalam mengerjakan proyek tersebut mereka akan memilih sendiri metodenya bagaimana, sumber dayanya apa, dan produk akhirnya yang mereka inginkan itu bagaimana. Nah, sehingga peserta didik bisa menunjukkan kreativitas dan keterlibatan mereka dalam kelompoknya masing-masing. Jadi mereka diberikan kesempatan. Nah, sehingga kita harapkan dari pembelajaran tersebut Bang, peserta didik itu lebih mau mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan. Ya, sehingga
muncullah dari ownership-nya Bang, rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, di mana peserta didik tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap proses hasil belajar mereka. Jadi mereka kalau misalnya mereka merasa itu sudah kreativitas yang paling bagus, kita akan tetap menghargai supaya mereka lebih semangat untuk memperbaiki di materi-materi berikutnya. Kira-kira demikian Bang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh Bang Heri tadi, menurut Abang apakah penerapan yang Abang lakukan itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Coba diberikan alasannya, Bang. Gimana Bang? Berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh Abang tadi, apakah penjelasan dan pemaparan yang Abang sudah Abang terapkan tadi itu sudah berdampak kepada pembelajaran peserta didik di sekolah Abang? Ya, dari pembelajaran tersebut Bang, dari pembelajaran yang sebelumnya yang masih bersifat bisa dikatakan lebih banyak komando ya, dari perubahan pembelajaran tersebut dengan memberikan hal seperti itu, peserta didik bisa dibilang sudah meningkat Bang, karena mereka lebih aktif dalam memberikan pendapat mereka baik itu melalui gambar ataupun melalui penjelasan Bang. Jadi bisa dikatakan sudah ada peningkatan Bang. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih buat jawaban yang disampaikan oleh Bang Heri. Baik, terkait dengan rencana tindak lanjut abang-abang dan kakak-kakak sekalian, di dalam pembuatan rencana tindak lanjut ini ada beberapa hal yang harus abang pahami. Yang pertama itu adalah tujuan program. Di dalam penetapan rencana tindak lanjut abang-abang dan kakak-kakak sekalian, abang-abang harus menetapkan tujuan daripada program. Ke arah mana program ini mau dibuat? Artinya di situ abang dan kakak, program itu harus sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan juga dengan peserta didik. Jangan nanti di programnya contohnya abang mau membuat program A, ternyata yang kalian lakukan itu adalah jadi program B. Seperti yang disampaikan oleh Bang Gembira tadi malam, apa yang sudah disusun, misalkan minggu ini sudah disusun A, minggu depan sudah disusun minggu B, minggu depannya juga disusun kegiatan C, ternyata setelah dapat hari hanya jadi berubah. Nah, jadi nanti abang-abang dan kakak-kakak sekalian, di dalam rencana tindak lanjut ini nantinya, apa yang sudah abang dan kakak tetapkan program yang akan dilakukan, itulah nanti yang akan abang-abang dan kakak-kakak lakukan di dalam kegiatan itu. Nah, kemudian setelah ada tujuan program, nanti akan ada kelengkapan rencana dalam struktur program. Ada kelengkapan rencana dan struktur daripada program. Nanti ketika orang abang dan kakak nanti membuat rencana tindak lanjut, di situ nanti harus ada programnya abang-abang dan kakak-kakak. Misalkan penanggung jawab program itu siapa? Mungkin penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, anggotanya siapa. Jadi nanti di dalam pembuatan rencana tindak lanjut itu semua tertera nanti abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Kalau orang abad membuat suatu kegiatan olahraga, misalkan pertandingan sepak bola, harus ada wasitnya, lesmennya, kemudian wasit di luar, itu nanti harus dicantumkan abang-abang dan kakak-kakak. Walaupun nanti wasit ini bisa saja nanti orang abang buat dari peserta didik, bukan hanya dari guru saja. Tetapi kalau rekan guru kita nanti lengkap di sekolah kita masing-masing, kelengkapan rencana dan struktur program ini dapat juga nanti dilibatkan oleh bapak-bapak dan ibu guru yang ada di sekolah abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Jadi nanti abang dan kakak di rencana tindak lanjut itu harus lengkap nanti siapa penanggung jawabnya, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, dan kepanitiaan yang terlibat di dalam kegiatan itu. Nah, setelah itu abang dan kakak, langkah yang ketiga adalah keterlibatan komunitas dalam sekolah. Nanti abang-abang dan kakak-kakak sekalian, di dalam rencana tindak lanjut yang akan abang dan kakak kerjakan, abang-abang harus melibatkan itu komunitas yang ada dalam sekolah. Harus melibatkan komunitas yang ada dalam sekolah. Bagaimana cara abang melibatkannya? Itu nanti tergantung situasi dan kondisi terkait dengan program yang sudah abang dan kakak susun. Jadi saya harapkan nanti keterlibatan komunitas dalam belajar sekolah itu, komunitas dalam sekolah itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian yang terakhir abang dan kakak di rencana tindak lanjut itu harus ada rencana evaluasi program. Rencana evaluasi program ini adalah suatu hal yang wajib dilakukan.
kenapa abang dan kakak itu terkait dengan apakah program itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi di rencana evaluasi program inilah nanti ada masukan, ada saran, ada tanggapan yang akan bisa kita bahas bersama untuk ke depan lebih baik lagi. Jadi jangan lupa abang dan kakak ada 4 aspek penilaian rencana tindak lanjut. Yang pertama itu tujuan programnya harus jelas, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program juga harus tercantum, kemudian keterlibatan komunitas dalam sekolah juga harus dilibatkan, dan rencana evaluasi program harus dilakukan. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi masalah-masalah dan kendala-kendala yang ada dalam program yang sudah disusun itu dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak sekalian, catatan tambahan untuk abang dan kakak-kakak sekalian di sini adalah jika dalam peserta yang ada di dalam sekolah yang sama dalam rencana tindak lanjut perlu memperhatikan. Yang pertama itu adalah bahan tayangan dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu yang nantinya dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS-nya. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Jadi nanti Bang, pada saat presentasi di rencana tindak lanjut itu, bisa saja nanti orang abang untuk menjelaskannya itu melalui PowerPoint ataupun dalam bentuk Canva. Jadi agak unik dia Bang. Jadi nanti pada saat penerangannya itu kan nanti kita itu harus orang abang nanti harus ada videonya atau fotonya pada saat menerangkan rencana tindak lanjut yang ingin abang sampaikan kepada rekan-rekan guru di sekolahnya. Kira-kira paham kan Bang sampai di sini? Kemudian di dalam sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Oke, silakan Bang Heri. Izin Bang, mau bertanya Bang tentang tadi videonya bisa divideokan bisa melalui foto. Misalnya kalau divideokan Bang, itu ada nggak durasi waktunya Bang? Nggak ada Bang, terserah orang abang lah sampai sejauh mana program itu sampai tuntas orang abang dan kakak bahas. Contohnya diawali, kemudian setelah ada tanya jawab diskusi, baru nanti akhirnya itu pada saat abang menutup kegiatan itu. Demikianlah, misalkan penutupannya nanti seperti ini. Demikianlah hasil rapat kita tentang rencana tindak lanjut. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana tindak lanjut yang kita tetapkan ini dapat kita lakukan bersama. Itu aja Bang penutupnya. Jadi sampai akhir Bang, nggak ada batasan waktu. Mau 10 menit dia Bang, bisa. Oke, silakan Bang Jeki. Bang, untuk menindaklanjuti pertanyaan dari Heri tadi, apa tadi Bang? Misalnya gini Bang, ya, itu kan bisa berupa foto atau video. Nah, ketika kita melaksanakan suatu rapat atau pertemuan Bapak Ibu Guru, itu kan biasanya ada absensi daripada rapat tersebut atau pertemuan tersebut. Ini Bang, absensinya daftar hadir aja dijalankan Bang. Iya, maksud saya Bang, apa boleh itu dipoto? Karena daftar hadirnya juga, ya Bang. Kalau daftar hadir dipoto lah Bang nanti, dipoto. Nah, karena itu juga kan tertera juga di situ Bang, peserta rapat ya, diskusi rapat yang mau didiskusikan apa, materi rapat seperti itu Bang. Bisa juga itu Bang. Ya, baru nanti ada notulennya ya Bang. Oh, harus ada juga. Iya, siapa nanti yang mau bertanya? Kan nanti hasil rapat itu kan nanti dibacakan juga. Setelah siap nanti kan diskusi, baru datanglah notulen rapat nanti membacakan hasil rapat kita pada hari ini. Itu Bang. Siap. Oke, sudah kan Bang? Nah, untuk dokumen pendukung lainnya seperti yang saya sampaikan tadi Bang, Oke, silakan Bang Heri. Bang masih kurang ngerti sedikit lagi Bang tentang program tugasnya ini Bang. Coba diulangi dulu Bang jelas. Iya, maksudnya kita buat apa di sini Bang? Rencana tindak lanjut ini kita buat suatu eventnya Bang atau bagaimana Bang? Oke, baik. Semalam mungkin kurang jelas ya. Saya sampaikan semalam di rencana tindak lanjut ini Bang, bisa dalam bentuk event, bisa dalam peningkatan kesehatan, pokoknya yang berbaur dengan P5 Bang, bisa. Yang berbaur dengan P5, misalkan orang abang kan
mau membuat event contohnya karena mungkin dana, mungkin nanti kepala sekolah tidak mengizinkan. Jadi kalau nanti orang abang contohnya penerapan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik, misalkan untuk menerapkan kesehatan peserta didik ini, apalah kegiatan yang dapat orang abang lakukan? Misalkan seperti senam pagi. Kalau sekarang ini kan sekolah sudah mencanangkan makan setiap hari Jumat ya bang? Iya bang, iya bang. Ya, entah itu kegiatannya. Jadi kegiatannya terserah orang abang dan kakak. Bisa juga untuk pelestarian budaya. Misalkan manortor. Jadi bebas bang. Mau event pun dibuat abang bisa. Mau kegiatan untuk berbagi untuk kesehatan juga bisa. Mau kegiatan untuk meningkatkan budaya daerah bisa bang. Tidak masalah bang. Oh, berarti gini ya bang, pokoknya apa yang bisa direncanakan dalam kombel itu ya bang? Iya. Oh, oke Misalkan bang. nanti kan abang tanyalah, abang berikanlah contohnya saran, pendapat. Rencana tindak lanjut kita bang, menurut saya perlunya peningkatan kesehatan fisik peserta didik. Kenapa saya memilih ini? Karena akhir-akhir ini kita lihat anak-anak kita sering pingsan pada saat berbaris. Berarti untuk peningkatan kesehatan fisik peserta didik ini sangat diperlukan. Nah, nanti datanglah mungkin teman-teman orang abang kan menanyakan, kira-kira apa Pak kegiatannya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kegiatan fisik ini? Nanti abang jelaskanlah apalah kegiatan yang dapat meningkatkan kebugaran fisik peserta didik itu. Kira-kira seperti itu Bang. Iya, Atau iya, dalam bang. rencana event, kalau dalam rencana event juga bisa Bang. Dalam rangka menyambut Natal, kita membuat pertandingan antar kelas, bisa juga Bang. Nggak masalah, terserah orang abang lah nanti terkait dengan apa yang mau abang rencanakan. Oke bang. Berarti kita cuma hanya mendokumentasikan kita sedang merencanakan. Cuma itunya kan bang, nggak ada sampai pelaksanaannya kan bang. Misalnya kita Enggak misalkan. lah, enggak ada Bang. Oke bang. Cuma videonya nanti cuma video dan dokumentasi nanti Bang. Iya, Pada saat bersama rapat itu, rekan sejawat kan bang, bersama rekan Iya, sejawat kita. Oke bang. Oke, cuma itu Bang. Jadi Iya bang, terima kasih bang. Ya, itulah materi kita di pada pagi hari ini. Mudah-mudahan abang-abang dan kakak-kakak sekalian dalam keadaan sehat dan fit. Apalagi menyambut akhir tahun ini, kita mungkin banyak kesibukan dan pekerjaan masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya bahwa abang-abang dan kakak-kakak sekalian adalah guru yang hebat, guru yang kuat. Jadi saya mengharapkan juga kerjasama kita yang baik abang dan kakak. Mudah-mudahan kegiatan rencana tindak lanjut ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini untuk mengakhiri kegiatan kita karena tadi di awal kita sudah awali dengan doa. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bang Heri untuk membawa kita di dalam doa penutup. Untuk itu silakan Bang Heri. Oke baik bang. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Saya akan bawakan dalam doa Kristen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat dan kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami ya Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami telah mempelajari berbagai hal ya Tuhan. Kiranya jadikanlah pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermakna bagi kami dan juga bagi sekolah kami, terlebih bagi peserta didik kami. Tuhan, pada hari ini kami juga akan melanjutkan segala aktivitas kami, kiranya Tuhanlah yang menyertai kami, memberikan kesehatan kepada kami. Banyak dosa yang kami perbuat, hapuskanlah supaya tidak terhalang berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Buat Bang Heri. Untuk itu silakan open kamera Kak, supaya kita foto bersama sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di ruang virtual kita ini. Saya minta kesediaan dari Bang David untuk membawa kita dalam dalam kamera kita Bang. Sesi foto Bang David. Bang Indra. Dalam kamera. Pak ya Bang. Fit. Foto bersama kita. Baik, kita akhiri kegiatan kita ini. Apa tadi Bang? Oke, 1, 2, 3, 2. Ya, 1, 2. Fit. Oke. Terima kasih.
Bang David yang telah melakukan foto dokumentasi kita. Dan kemudian Odu. saya yakin yang kakak-kakak sekalian.